Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tuntas AKM bagian literasi untuk jenjang SMP. Ini ada bacaan tentang Katherine Johnson. Perhatikan kutipan berikut ini. Mengenal Katherine Johnson, manusia komputer dari NASA, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) kehilangan orang yang sangat penting dalam bidang upaya eksplorasi luar angkasa awal Amerika. Orang itu adalah seorang matematikawan yang dijuluki manusia komputer, yaitu Katherine Johnson. Ia telah meninggal pada usia 101 tahun pada 24 Februari 2020. Administrator NASA Jim Bridenstine melalui akun Twitternya mengabarkan berita duka itu. Dia adalah pahlawan Amerika dan warisan kepeloporannya tidak akan pernah dilupakan. Bunyi unggahan Bridenstine seperti dikutip VOA News akhir pekan lalu. Katherine adalah perempuan keturunan Afrika Amerika yang bekerja dalam program luar angkasa NASA. Dia dan rekan-rekannya dikenal sebagai manusia komputer pada tahun-tahun awal upaya NASA untuk memulai program misi luar angkasa. Mereka menggunakan pensil, penggaris geser, dan mesin penghitung mekanis untuk menghitung jalur roket dan pengorbit di atmosfer dan di luar angkasa. Katherine bekerja pada misi pertama untuk menempatkan orang Amerika di luar angkasa pada tahun 1961. Dia juga mengonfirmasi perhitungan komputer yang dibuat oleh komputer IBM pada 1962. Katherine sempat menerima Presidential Medal of Freedom dari Presiden Barack Obama pada 2015. Saat itu, administrator NASA Charles Bolden memujinya sebagai pemikir besar yang ikut menentukan arah perkembangan NASA dan Amerika Serikat. Katherine tumbuh di Virginia Barat saat pendidikan bagi orang Afrika Amerika dibatasi. Namun, kecerdasan otak membawanya ke West Virginia State College pada usia 15 tahun. Dia juga merupakan salah satu murid kulit hitam pertama yang memasuki sekolah pasca sarjana di West Virginia University pada 1938. Kemudian, Katherine bekerja untuk sebuah lembaga yang kini bernama NASA dan pensiun pada 1986. Dia mengatakan sangat bangga menghitung jalur untuk pendarat bulan dan pesawat ruang angkasa komando yang mengorbit untuk perjalanan pertama ke bulan, Apollo 11. Katherine menggambarkan kemampuannya di NASA dengan menjelaskan, "Anda beritahu saya kapan dan di mana Anda ingin turun, dan saya akan memberitahu Anda di mana dan kapan, serta bagaimana cara meluncurkannya," katanya. Sepanjang masa pendidikannya, Katherine Johnson berkata bahwa dia berhasil karena dia selalu bertanya
Bahkan saat orang-orang mencoba mengabaikannya, dia tetap mengangkat tangannya. Nah, ini masuk ke soal yang pertama yang sudah di garis merah itu jawabannya ya. Coba kita kupas. 1. Katherine Johnson mampu bersekolah di West Virginia State College saat pendidikan bagi orang Afrika Amerika dibatasi di Virginia Barat. Hal tersebut disebabkan oleh berdasarkan bacaan tadi dia bisa masuk Virginia State College itu karena kemampuan yang luar biasa. Ya. Walaupun dibatasi tapi karena dia luar biasa kemampuannya jadi bisa masuk di West Virginia State College. Kemudian soal yang kedua, kondisi sosial budaya yang digambarkan dalam teks tersebut memberikan gambaran tentang A. Kemampuan Katherine Johnson untuk mendobrak batasan atas perlakuan ras yang tidak adil. Jelas karena pada tahun-tahun itu masih ada perlakuan ras ya yang tidak adil atau biasa disebut rasisme ya sekarang. Ketiga, Presiden Barack Obama menganugerahi Katherine dengan Presidential Medal of Freedom pada 2005 pada saat Katherine Johnson, jawabannya yang B ya, menjadi panutan. Meninggal dunianya kan baru tahun 2020, ini 2015, otomatis bukan memajukan NASA nih pas saat dia bekerja di NASA. Padahal tahun 2015 udah pensiun. Meluncurkan Apollo belum 2015 itu sudah lama ya. Apollo-nya kan tahun tadi ya, pas Apollo 11 diluncurkan tahun 60-an tadi. Selanjutnya, teks-teks tentang Katherine Johnson belum menggambarkan kehebatannya sebagai orang yang berjasa di NASA. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Berikan alasannya. Nah, ini pertanyaan yang subjektif bagi saya ya. Tapi coba kita analisis. Ya. Nah, yang pertama tidak setuju. Ini kan di sini disebutkan teks tentang Katherine Johnson belum menggambarkan, kata belum di sini ya. Nah, ini tidak setuju misalkan. Tidak setuju. Sebab teks tersebut sudah menggambarkan secara umum kiprah Katherine Johnson selama di NASA sebagai salah satu pahlawan bidang antariksa dan mampu mendobrak rasisme. Ini berarti ini menurut jawaban seperti ini mendukung teks tersebut. Tapi jika tidak bagaimana? Ya, pilihannya seperti ini mungkin ya. Setuju, sebab hanya sekilas saja kehebatan yang ditunjukkan dalam teks. Dimungkinkan ada kehebatan lain yang belum disajikan. Ini juga boleh. Jadi kalau pertanyaan pendapat seperti ini tidak ada yang baku maksudnya, tapi kemungkinan seperti ini lebih cenderung ke yang tidak setuju, mungkin seperti itu. Misalkan yang setuju ya ini alasannya ada, yang tidak setuju juga alasannya ada. Selanjutnya nomor 5, berilah tanda centang jika pernyataan salah dan jika pernyataan benar huruf B. Ya. Katherine Johnson layak disebut sebagai pencipta komputer. Salah ya. Dia bukan pencipta komputer. Dia hanya dijuluki sebagai manusia komputer tadi. Pejuang gender. Iya, dia termasuk pejuang gender ya. Karena waktu itu masih jarang pegawai wanita di NASA, kebanyakan laki-laki.
Maksudnya di gender ini lebih cenderung ke jenis kelamin. Antariksawan, bukan. Tadi dijelaskan bahwa Catherine Johnson merupakan matematikawan, walaupun dia berjasa di bidang antariksa, tapi basicnya dia adalah matematikawan. Pejuang perang, tidak, ini salah ya. Ini Tatarikwan juga salah, pejuang perang juga salah. Dia tidak mengalami perangan atau ikut peperangan. Tokoh kulit hitam, itu benar ya, bahwa Catherine Johnson tadi disebutkan bahwa dia adalah turunan Afrika Amerika ya. Berdasarkan teks tersebut, apa saja keistimewaan yang dapat diteladani dari tokoh Catherine Johnson? Banyak ya, salah satunya nih ya, yang dapat diteladani tadi pekerja keras ya, dia selalu belajar. Dan nah, sifat yang diteladani kedua adalah memiliki rasa penasaran yang tinggi, makanya dia selalu bertanya bila tidak tahu. Nah, ini soal berikutnya ini berupa poster atau infografis mengenai sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, lebih bersih, lebih sehat. Ada 5 pilar di sini, 5 pilar STBM. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Ini juga termasuk buang air kecil di sini ya. Kemudian yang kedua, mengelola limbah cair rumah tangga yang aman. Ketiga, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Kemudian pengelolaan sampah dengan benar. Kemudian ada cuci tangan pakai sabun. Itulah 5 pilarnya. Nah, masuk ke soal nomor 7 ya. Bayu membaca poster tersebut di papan pengumuman desa. Poster tersebut mengingatkan Bayu pada kebiasaannya sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Bayu membuang kulit pisang, kemasan plastik, dan alat elektronik bekas sesuai tempat sampah peruntukannya. Jadi sesuai dengan peruntukannya, misalkan organik, anorganik, atau sampah berbahaya lainnya. Ibunya selalu memasak air minum sampai matang, jadi Bayu hanya mau minum air matang dan bersih. Bayu dibiasakan mencuci tangannya sebelum makan. Bayu tidak pernah buang air kecil dan air besar di semak-semak atau sungai. Ya, dia selalu mencari toilet atau jamban. Apakah kebiasaan Bayu sudah sesuai dengan 5 pilar STBM? Ya, kalau kita cermati ini sudah sesuai ya. Sampah ya sesuai peruntukannya, mana yang organik, anorganik, dan yang limbah berbahaya. Ya, minum air juga harus matang dan benar. Cuci tangan sebelum makan, iya benar, sampai mencari toilet kalau mau buang air kecil. Jadi jawabannya apa? Ya, Bayu sudah ya, sebab Bayu sudah melaksanakan 5 pilar STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Kemudian ini ada poster lagi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ini ada 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Kedua, gosok sabun ke telapak punggung tangan dan selajari. Tiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Keempat, bilas tangan dengan air bersih mengalir. 5, keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan diangin-anginkan. Ini adalah kebiasaan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir ya.
Ini soal ke-8. Jika memesan makanan di warung atau rumah makan khas Indonesia, seringkali pembeli disediakan mangkuk berisi potongan jeruk nipis yang digunakan untuk mencuci tangan. Pertanyaannya, apakah hal ini bertentangan dengan gerakan cuci tangan pakai sabun? Bagaimana pendapatmu? Nah, sesuai gak? Ya, itu bertentangan karena jeruk nipis tidak menggantikan fungsi sabun. Selain itu, tidak semua zat yang ada di sabun ada di jeruk nipis. Jadi pendapatnya itu ya. Nah, ini ada cuplikan bacaan nanti ya. Ini posternya demikian, mengajak anak mengambil teladan dari kisah pewayangan. Ini judulnya ya, ini gambar ilustrasinya. Perhatikan judul dan gambarnya. Ini ada gambar wayang sama gunungan wayang ini. Ini anak di belakangnya ya. Di blur. Ini judul bacaannya. Kita langsung ke bacaannya saja. Semua anak hampir bisa dipastikan menyukai dongeng dan kisah. Salah satunya karena mendengarkan sebuah kisah terasa lebih menyentuh jiwa, termasuk kisah pewayangan. Jika Anda terlahir sebagai orang Jawa, kisah pewayangan bisa menjadi salah satu alternatif menarik dalam mendidik anak. Mengapa kisah pewayangan bernilai penting? Pertama, wayang merupakan kekayaan lokal yang unik dan istimewa. Pentas wayang sangat ramai dan meriah. Pertunjukan ini melibatkan kru yang banyak dan pembagian peran yang cukup rumit. Tugas masing-masing peran juga sangat unik. Hasilnya sebuah pertunjukan kolaborasi yang sangat indah dan menawan. Tidak dipungkiri, sejarah kebudayaan Hindu hingga saat ini masih mewarnai kanvas seni budaya Nusantara. Begitupun cerita wayang yang asal muasalnya dari India dengan mayoritas Hindunya. Namun dalam sejarah perkembangan wayang di Indonesia, cerita pewayangan telah dimodifikasi dengan muatan-muatan Islam. Wayang pernah menjadi sarana dakwah Sunan Kalijaga di Pulau Jawa. Hal ini tentu saja tidak hanya menguatkan khasanah budaya lokal. Wayang sekaligus bisa menjadi bentuk himbauan dan tuntunan bagi masyarakat. Melalui wayang, anak juga belajar mengasah literasi budaya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kedua, melalui wayang, anak lebih mengenal keragaman. Menyiapkan anak untuk menjadi pemimpin di masa depan, salah satunya tentu dengan menyiapkan mental kolaboratif dengan aneka perbedaan. Keragaman peran adalah salah satu poin penting yang bisa kita tanamkan melalui pentas wayang. Anak-anak bisa mengamati sebelum kemudian menyukai dan memilih salah satu peran yang ingin dikuasai. Apakah menjadi dalang, sinden, waranggono, atau pemusik yang ragamnya pun masih sangat banyak. Melalui wayang, anak belajar mencintai budaya sendiri untuk kemudian
menghormati budaya dari suku lain di Indonesia. Tokoh pewayangan yang beragam membuat anak mengenal lebih banyak jenis karakter manusia dengan mendalami peran tokoh protagonis, antagonis, yaitu Pandawa Kurawa, hingga humor ala Punakawan. Anak-anak tentu memiliki wawasan yang lebih kaya. Dengan modal ini diharapkan anak lebih siap bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang di masa depannya. Ketiga, kisah pewayangan syarat hikmah dan pelajaran. Cerita-cerita yang dihadirkan dalam dunia wayang seringkali merupakan potret dari realita kehidupan, tidak sekadar hiburan bagi masyarakat. Dalam cerita wayang ada kritik sosial dan usulan serta masukan idealitas sebuah masyarakat. Wayang menampilkan pesan-pesan moral. Dalang yang bertugas memainkan wayang telah dididik melalui pendidikan yang panjang. Dalang tidak hanya bertugas menghafalkan tokoh dan jalan cerita, bahkan dalang seolah wajib menyampaikan pesan-pesan kebaikan melalui sajak dan syair di dalam ceritanya. Di era milenial ini tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak kita lebih hafal tokoh-tokoh barat dibandingkan dengan tokoh lokal dalam dunia pewayangan. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah kita semua yang ingin kembali menguatkan literasi budaya di kalangan anak-anak Indonesia. Barangkali perlu digalakkan lagi program nonton bareng pentas wayang, membaca kisah-kisah pewayangan, mengunjungi museum wayang, atau bahkan memberi kesempatan pada anak untuk mencicipi pertunjukan wayang. Jika tidak dimulai dari rumah kita, dari mana lagi? Yang nulis oleh Wahtini SPD, penulis lepas. Sumbernya dari sahabat keluarga kemdikbud.go.id. Pertanyaannya, apakah ada kesesuaian antara ilustrasi gambar dengan teks? Mengapa? Ada, ya. Latar belakang seorang anak yang sedang memainkan wayang sesuai dengan tema teks. Kemudian Ramin tak kunjung pulang. Ini bacaan lagi, ya. Ramin nyaris menjerit. Tangannya tertumbuk dahan hanyut saat buru-buru sembunyi di dalam pelukan akar. Untung ia segera melihat dahan itu. Hampir ia mengira dahan itu adalah mulut buaya yang siap menelan lengannya. Teringat lagi ia pada Aco. Sejak musim lalu ia ikut Dadan karena hasil cekehnya tak bagus, sementara tengkulaknya minta selalu dibayar. Maaf, ya. Aco tertangkap petugas saat adu mulut di warung nasi lemak lantaran ia mengumpat pada preman yang menutupi jalan. Hari itu memang perpaduan nasib sial jatuh di hadapan Aco. Umpatannya didengar preman, adu mulut terjadi dan petugas sedang lewat. Apes. Aco lalu dibawa petugas digiring bagai ternak ke tengah lapangan, dipukuli dengan bengis saat mencoba kabur, ditanyai macam-macam, didenda hingga ia tak sanggup bayar, diambil hasil kerjanya 1 musim, dideportasi.
pulang ke rumah dengan tangan hampa, ditunggu tengkulak pula. Bah, hilang sudah satu kebun cengkeh dirundung sial. Gara-gara Aco juga, petugas kini memburu Ramin dan Dadan. Ternyata Dadan memang sudah dicari-cari petugas karena beberapa kali memasukkan tenaga kerja tanpa izin. Ramin memang tak berpikir panjang saat berangkat kerja dengan Dadan. Yang penting ia bisa membawa pulang uang untuk menikahkan anaknya, buat pengobatan sakit gula ayahnya, dan sisanya bisa ia belikan mesin cuci yang saban hari diminta istrinya. Ramin tak mau nasib nahas Aco terjadi pada dirinya. Wajah semringah anak gadisnya sudah terbayang girang menyambutnya dengan ransel penuh uang. Bunyi langkah mendekat, pelan. Ramin membeku, sekuat-kuatnya menahan napas. Baginya lebih baik tak bernapas daripada tertangkap petugas-petugas berwajah garang itu. Bisik-bisik makin kencang. Ramin memutar otak. Kalau mereka melihat rumput-rumput rebah itu, atau kalau ada satu dua orang cukup jitu tebakannya, mungkin mereka bisa yakin kalau pelarian yang mereka kejar bersembunyi di antara akar pohon. Karya Linda PW, terbit di Kompas 8 Desember 2019. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Ramin dan Dadan juga diburu petugas berdasarkan teks tadi ya? Nah, ini alternatif jawabannya. Ya, apa yang menyebabkannya? Karena Aco yang merupakan kawan Ramin dan Dadan tertangkap petugas, dan Dadan sebagai pemasok tenaga kerja ilegal juga sedang diburu. Itu jawabannya. Cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Mohon diperhatikan lagi, mohon maaf jika ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.